Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya membuat makalah tentang belajar yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, sekarang saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan tentang materi belajar ini. Nah, yang pertama-tama dosen pengampu saya yaitu Ibu Melia Nurherliana. Nah, saya sendiri yaitu Virgiawan Slamet Kristanto, nomor pokok mahasiswa 2021911150. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi ini, yaitu hanya 4 poin saja. Yang pertama, apa itu konsep belajar? Yang kedua, bagaimana definisi belajar menurut para ahli? Yang ketiga, apa itu prinsip belajar? Dan yang terakhir, yang keempat, apa itu karakteristik belajar? Nah, adapun tujuannya itu yaitu untuk mengetahui apa konsep dasar belajar. Yang kedua, mengetahui apa itu definisi belajar menurut para ahli, mengetahui apa itu prinsip belajar, dan yang terakhir mengetahui apa itu karakteristik belajar. Langsung saja pada inti, apa itu konsep dasar belajar. Nah, konsep dasar belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, dalam konsep belajar ini ada 3 poin, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua ada afektif. Afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran yang terdiri dari kategori penerimaan, partisipasi, penilaian sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Nah, yang ketiga, psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani terdiri dari persepsi, kesiapan gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerak, dan kreativitas. Nah, setelah saya menjelaskan tentang konsep belajar, lalu saya akan menjelaskan tentang bagaimana definisi belajar menurut para ahli. Nah, di sini saya ambil 4 menurut para ahli. Yang pertama ada Trianto. Menurut Trianto, belajar sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. Nah, yang kedua ada menurut Winkel. Menurut Winkel, belajar merupakan suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan sejumlah perubahan yang relatif konstan dan berbekas. Nah, kemudian yang ketiga menurut Doris Lessing. Nah, menurut Doris Lessing dalam buku Pembelajaran Ardias Harifa, belajar adalah mengerti suatu yang telah diketahui sepanjang hidup tetapi dengan pemahaman yang berbeda. Nah, kemudian yang keempat ada menurut Ahmad Muzalir. Nah, kemudian yang keempat ada menurut Ahmad Muzalir. Menurut Ahmad Muzalir, pembelajaran adalah syarat mutlak untuk menjadi pandai dalam segala hal, baik dalam bidang ilmu, pengetahuan, maupun keterampilan. Nah, setelah saya menjelaskan tentang bagaimana definisi belajar menurut para ahli, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu prinsip belajar.
Nah, prinsip belajar. Poin pertama itu perhatian dan motivasi. Yang kedua ada keaktifan, yang ketiga ada keterlibatan langsung atau berpengalaman, yang keempat ada pengulangan, yang kelima ada tantangan, yang keenam ada balikan dan penguatan, yang terakhir yang ketujuh ada perbedaan individual. Dan di sini saya akan sedikit membacakan dari yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian tidak mungkin akan terjadi sebuah proses pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua ada keaktifan. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik maupun fisik yang mudah kita amati, sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Nah, kemudian yang ketiga ada keterlibatan langsung atau berpengalaman. Nah, belajar seharusnya dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar merupakan proses mengamali, dan belajar tidak bisa melimpahkan kepada orang lain. Yang kemudian yang keempat ada pengulangan. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan barangkali yang paling tua adalah yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini, belajar adalah meneliti daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamati, menanggapi, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kelima ada tantangan. Tantangan yang dihadapi alam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Nah, kemudian yang keenam, balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian, siswa akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil yang sekaligus merupakan penguatan bagi dirinya sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ada perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan siswa lain akan membantu siswa menemukan cara belajar dan sarana belajar bagi dirinya sendiri. Nah, itu adalah prinsip belajar. Nah, lalu saya akan menjelaskan lagi tentang apa itu karakteristik belajar. Nah, karakteristik belajar. Karakteristik belajar. Setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik. Karakteristik perilaku belajar ini dalam beberapa pustaka rujukan, antara lain menurut Surya. Nah, dalam karakteristik belajar ini ada 3 poin, yaitu perubahan itu intensional, perubahan itu positif dan aktif, perubahan itu efektif dan fungsional. Nah, apa sih maksud dari ketiga poin tersebut? Nah, maksudnya yaitu perubahan intensional. Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, atau dengan kata lain bukan kebetulan. Nah, kemudian yang kedua, perubahan positif dan aktif. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif, artinya baik, bermartabat, serta sesuai dengan harapan. Nah, kemudian yang ketiga, perubahan efektif dan fungsional. Perubahan yang ditimbulkan karena proses belajar bersifat efektif, yakni berhasil guna, artinya perubahan tersebut membawa makna dan manfaat tertentu bagi siswa dan siswi. Nah, setelah saya menjelaskan dari 4 poin tersebut, saya akan memberitahukan kesimpulan atau membacakan sedikit kesimpulannya, yaitu, nah ini kesimpulan.
Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau usaha yang disadari untuk meningkatkan kualitas kemampuan atau tingkah laku dengan menguasai sejumlah pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Belajar juga bisa disebut suatu proses interaksi dan belajar berlangsung yang paling sederhana sampai pada yang kompleks. Belajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan acuan interaksi, baik bersifat tersurat maupun tersirat. Selain kesimpulan di atas, belajar adalah kualitas kemampuan kognitif dan efektif untuk meningkatkan taraf hidupnya sebagai pribadi, masyarakat, maupun sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekian penjelasan makalah dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Jika ingin mengerti lebih jelas, teman-teman bisa pencet link yang ada di deskripsi video. Itu link makalah yang saya jelaskan ini. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.